Hai, kembali bersama Delano dalam channel Selalu Ada Harapan. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai efek negatif dari overprotective. Pengasuhan yang terlalu protektif pasti dilakukan dengan niat yang murni. Ketika seseorang memiliki anak, mereka ingin memastikan bahwa mereka dilindungi dari bahaya untuk tumbuh menjadi orang dewasa yang mampu, tangguh, dan percaya diri. Sayangnya efek sebaliknya diciptakan pada anak-anak dari orang tua yang terlalu protektif yang mengikuti mereka hingga dewasa. Apa saja kemungkinan efek yang bisa ditimbulkan oleh orang tua yang overprotective? Yang pertama, anak kurang percaya diri. Anak-anak yang dibesarkan dalam keluarga yang overprotective cenderung memiliki harga diri yang rendah dan mungkin tidak memiliki daya tahan serta kepercayaan diri untuk menghadapi dunia. Banyak orang tua yang overprotective menekankan kepada anak-anak mereka betapa istimewa dan uniknya mereka sebenarnya, bagaimana mereka hanya pantas mendapatkan yang terbaik dan tidak boleh ada yang menyakiti ataupun memperlakukan mereka dengan tidak adil. Namun hal itu justru membuat anak-anak merasa tidak kompeten dan tidak cukup baik dalam mengelola kehidupan. Dengan terus-menerus dipantau dan dilindungi, anak-anak tidak memiliki kesempatan untuk membuktikan kepada diri mereka sendiri bahwa mereka dapat mencapai perbuatan besar sendiri. Hal ini membuat mereka tidak percaya diri di kemudian hari. Yang kedua, anak rentan terhadap kecemasan dan depresi. Pola asuh yang overprotective menyebabkan anak mudah merasa cemas dan sensitif. Hal ini terjadi karena anak tanpa disadari mengikuti pola kecemasan orang tua pada saat berinteraksi dengannya. Pada saat melakukan pengasuhan, orang tua menyadari bahwa dunia adalah tempat yang buruk dan jelek, sehingga muncul kekhawatiran yang berlebih bahwa anak mereka dapat dengan mudah terluka secara fisik ataupun emosional. Dengan demikian mereka berusaha untuk melindungi anak mereka dan tanpa disadari menimbulkan kecemasan sosial pada anaknya. Hal ini dapat berlanjut sampai dewasa, ketika orang tua terus-menerus takut bahwa sesuatu yang mengerikan akan terjadi pada anak mereka, sehingga menawarkan perlindungan, saran, dan pendapat mereka dalam setiap kesempatan. Pada saat itu, anak juga merasa cemas dan mungkin dengan senang hati menerima intervensi orang tua mereka atau hanya merasa tidak berdaya melawannya. Orang tua yang terlalu protektif mendorong anak-anak untuk menghindari situasi yang menakutkan daripada memberikan kesempatan untuk menghadapinya. Yang ketiga, anak merasa malu dan ragu. Ketika Anda tumbuh secara terlindung dan dilindungi dari semua kejahatan di luar sana, dan sebagian besar keputusan dibuat oleh orang lain, maka ada dua hal kemungkinan yang bisa terjadi. Anda menganggap situasi di dunia nyata itu benar-benar mengerikan dan merasa tidak kompeten untuk mengatasinya. Hal ini akhirnya membuat rasa keraguan dan rasa malu yang dalam. Anda mungkin terlalu sensitif terhadap kritik dan ketidaksetujuan dan secara ketat menilai diri sendiri setiap kali melakukan atau mengatakan sesuatu yang salah. 4. Butuh diterima atau mencari persetujuan dan kecenderungan untuk menyenangkan orang lain. Ketika Anda tumbuh terus-menerus diawasi, maka secara tidak disadari Anda belajar bahwa untuk menjadi bahagia, Anda harus memiliki persetujuan dari orang lain. Tentunya dimulai dari orang tua Anda. Anda dibentuk untuk berusaha menyenangkan orang lain dan mengabaikan diri sendiri. Hal ini bisa membuat perasaan tidak bahagia dan tidak puas, tetapi tidak berani mengemukakannya karena takut ditinggalkan, takut ditolak, atau adanya ketidaksetujuan. Anda mungkin tumbuh terlalu bergantung pada pendapat orang tua Anda
dan orang lain secara keseluruhan. Anda mungkin khawatir banyak tentang bagaimana orang lain menilai Anda dan apa yang mereka pikirkan tentang Anda, menjadi terlalu sensitif terhadap tanda-tanda halus kritik atau penilaian dan defensif dan kesal dalam kesempatan tersebut. 5. Perfeksionisme. Orang tua yang terlalu protektif mungkin sering menunjukkan kecenderungan narsistik terhadap anak-anak mereka. Mereka dapat memperkuat bahwa semuanya harus sempurna setiap saat. Persetujuan dan kepuasan mereka bersyarat dan tergantung pada tindakan anak yang belajar bahwa mereka harus sempurna atau unggul dalam kinerja sekolah agar dapat diterima dan dicintai oleh orang tua mereka. Oleh karena itu, perfeksionisme dapat berkembang sebagai upaya untuk mendapatkan kembali rasa kontrol atas kehidupan mereka sendiri. Hal ini akhirnya dapat menyebabkan kesulitan dalam hubungan interpersonal karena tidak ada yang pernah cukup baik menjadi pasangan atau teman. Lagi pula orang tua mungkin berhati-hati untuk mengajari anak mereka bahwa hubungan penuh dengan pengkhianatan dan rasa sakit, sehingga membuatnya cukup sulit untuk mempercayai orang lain dalam kehidupan dewasa. Oke, sampai di sini video pembelajaran kali ini. Salam dari Delano dan ingat, selalu ada harapan. There's a hope in every single thing you do. There's a hope in every single thing I do. So don't give up and face all things in front of you. Just pray and do your best in every single thing you do. Even if you face the stormy cloud and you feel sad, lonely and down, just remember that you're not alone. There's a hope in every single thing you do. There's a hope in every single thing I do. So don't give up and face all things in front of you. Just pray and do your best in every single thing you do.